Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Ini adalah video pembelajaran khusus pembahasan soal penjumlahan vektor dengan metode analitis. Sebelum kita melakukan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, soalnya sudah ada di depan kita dan saya bacakan soalnya. 3 buah vektor gaya F1, F2, dan F3 seperti pada gambar. Tentukan resultan 3 vektor gaya tersebut. Nah, pada gambar ada 3 buah vektor gaya, yaitu F1 yang berwarna hijau dan bernilai 30 Newton, kemudian F2 berwarna ungu bernilai 20 Newton, dan F3 yang berwarna merah dan bernilai 40 Newton. Oke. Nah, langkah yang pertama yang kita buat adalah kita meninjau sudut apit dari vektor-vektor yang belum berimpit dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, dari ketiga vektor ini, vektor F1 sudah berimpit dengan sumbu X, sedangkan F2 dan F3 belum berimpit dengan sumbu X maupun sumbu Y. Dengan demikian, maka kita tinjau dulu sudut apit kedua vektor ini. Nah, sekarang kita mulai dengan F2. Perhatikan F2 sudut apitnya 60 derajat. Dan 60 derajat ini sudut apit F2 terhadap sumbu X. Perhatikan ini antara ya F2 dengan sumbu X. Sedangkan pada F3, 30 derajat sudut apitnya ini itu antara F3 dengan Y. Dengan demikian, maka kita harus menentukan sudut apit antara F3 dengan sumbu X. Nah, karena di sini 30 derajat, maka sudut apit antara F3 dan X kita dapatkan 90 derajat kurang 30 derajat. Maka kita dapatkan 60 derajat. Nah, sekarang sudut apit antara F2 dan F3 sudah kita buatkan terhadap sumbu X. Maka langkah berikutnya adalah kita melakukan penguraian vektor. Nah, penguraian vektor yang kita lakukan hanya untuk terhadap vektor-vektor yang belum berimpit dengan sumbu X dan sumbu Y, yaitu vektor F2 dengan F3. Dan kita mulai menguraikan vektor F3, yaitu dengan cara memproyeksikan F3 terhadap sumbu X. Nah, kita gambarkan garis putus-putus dari ujung vektor F3 memotong tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian kita gambarkan vektor ini F3X. Dan nilai F3X bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan F3X sama dengan F3 cos 60 derajat. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. F3-nya 40 Newton dan cos 60 setengah. Maka F3X kita dapatkan 40 kali setengah, atau kita dapatkan F3X sama dengan 20 Newton. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan memproyeksikan F3 terhadap sumbu Y. Kita tarik garis putus-putus dari ujung F3 tegak lurus terhadap Y. Oke, ini adalah F3Y. Dan nilai F3Y bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan F3Y sama dengan F3 sinus 60 derajat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. F3-nya 40 Newton, perhatikan F3 40 Newton, sinus 60 setengah kali akar 3. Maka F3Y kita dapatkan 40 kali setengah, 20 dikalikan dengan akar 3. Maka F3Y kita dapatkan 20 akar 3 Newton. Oke. F3 sudah kita uraikan, maka langkah berikutnya kita uraikan F2. Ya. Dengan cara memproyeksikan F2 terhadap sumbu X. Kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor F2 memotong sumbu X tegak lurus ya. Dan kita gambarkan vektornya. Perhatikan ini vektor dari F2X. Dan nilai F2X dapat kita tentukan sama dengan F2 cos 60 derajat. Nah, nilai F2 20 Newton, sedangkan cos 60 setengah, maka kita dapatkan F2X 20 kali setengah, maka F2X sama dengan 10 Newton. Oke. Selanjutnya kita proyeksikan vektor F2 terhadap sumbu Y. Kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor F2 memotong sumbu Y secara tegak lurus. Kemudian kita gambarkan vektor proyeksinya terhadap sumbu Y, yaitu ini perhatikan berwarna ungu. Vektor baru ini berpangkal pada pangkal vektor yang sama dan vektor yang lain, berujung pada perpotongan garis putus-putus ini dengan sumbu Y, dan ini kita beri nama F2Y.
Dan nilai F2Y bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan F2Y sama dengan F2 sinus 60 derajat. Nah, kita masukkan angkanya. F2-nya nilainya 20 Newton kali dengan sinus 60 derajat setengah kali akar 3. Maka kita dapatkan 20 kali setengah 10 kali dengan akar 3. Maka F2Y kita dapatkan 10 akar 3 Newton. Oke, kita sudah menguraikan vektor-vektor yang belum berimpit dengan sumbu X maupun sumbu Y, dan juga menentukan nilai-nilai dari hasil penguraian kedua vektor ini, yaitu F2 dan F3. Dengan demikian maka kedua vektor ini kita coret, ya. Artinya bahwa dalam perhitungan selanjutnya kedua vektor F3 maupun F2M tidak boleh kita gunakan. Yang kita gunakan adalah vektor-vektor hasil proyeksi dari kedua vektor ini. Oke, dengan demikian maka kita lanjutkan. Kita telah memiliki 5 buah vektor, dan kelima vektor ini adalah vektor-vektor yang telah berimpit dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Maka langkah selanjutnya kita tentukan Rx atau resultan vektor pada sumbu X dan resultan vektor pada sumbu Y yang kita sebut dengan Ry. Nah, untuk menentukan resultan vektor-vektor pada sumbu X dan sumbu Y, kita menggunakan prinsip-prinsip penjumlahan vektor yang telah kita pelajari, yaitu vektor yang searah dijumlahkan, vektor yang berlawanan dikurangkan, dan vektor yang saling tegak lurus dipitagoraskan. Oke, sekarang kita tinjau pada vektor-vektor yang berimpit dengan sumbu X. Nah, perhatikan pada sumbu X ini ada 3 buah vektor, yaitu 2 ke kanan dan 1 ke kiri. 2 ke kanan yaitu F2X yang bernilai 10 Newton dan F3X. Sedangkan yang ke kiri adalah F1 yang berwarna hijau ini. Dengan demikian maka Rx kita bisa dapatkan dengan menggunakan persamaan. Perhatikan, keduanya ini ke kanan, maka F2X tambah F3X kurang yang ke kiri yaitu F1. Jadi Rx sama dengan F2X tambah F3X kurang F1. Dan kita masukkan angka-angkanya. F2X 10 Newton tambah dengan F3X 20 Newton dikurangi dengan F1 yaitu 30 Newton. Sehingga kita dapatkan Rx-nya 10 tambah 20, 30, kurang 30, maka Rx-nya sama dengan 0. Artinya bahwa resultan vektor pada sumbu X sama dengan 0. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita tentukan resultan vektor-vektor pada sumbu Y. Perhatikan pada sumbu Y terdapat 2 buah vektor, yaitu F3Y yang arahnya ke atas dan F2Y arahnya ke bawah. Dengan demikian maka Ry sama dengan F3Y yang ke atas kurang yang ke bawah. Jadi saya ulangi, dengan demikian maka Ry sama dengan F3Y kurang F2Y. Oke. Jadi Ry sama dengan F3Y kurang F2Y. F3Y nilainya 20 akar 3 ya, kurang dengan 10 akar 3. Oke. Jadi Ry sama dengan 20 akar 3 kurang 10 akar 3. Oke, ini ada akar 3 dan ini juga akar 3, maka kita keluarkan akar 3-nya, maka kita buatkan Ry sama dengan dalam kurung 20 kurang 10 tutup kurung kali dengan akar 3. 20 kurang 10 kita dapatkan 10. Maka Ry-nya kita dapatkan 10 kali akar 3 Newton. Oke, dengan arahnya kemana? Ke atas. Kenapa ke atas? Karena F3Y nilainya lebih besar dari F2Y. Dan kita hapus. Kita gambarkan vektor Ry-nya. Dan Ry ini nilainya 10 akar 3 Newton. Nah, perhatikan bahwa setelah kita menghitung Rx dan Ry, ternyata Rx-nya sama dengan 0. Dengan demikian maka resultan akhir dari penjumlahan ketiga vektor dari soal ini yaitu sama dengan Ry, yaitu R sama dengan Ry sama dengan 10 kali akar 3 Newton. Oke. Tapi kita juga bisa mau mencoba apakah betul hasilnya sama atau tidak, yaitu dengan menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu nilai dari R kuadrat sama dengan nilai dari Rx kuadrat tambah dengan nilai dari Ry kuadrat. Oke. Nilai dari Rx yaitu 0, sedangkan nilai dari Ry yaitu 10 kali akar 3. Maka kita masukkan R kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah dalam kurung Ry-nya 10 kali akar 3 dikuadratkan. Oke. Dengan demikian maka karena Rx-nya sama dengan 0, maka R kuadrat sama dengan dalam kurung 10 kali akar 3 dikuadratkan. Maka R-nya sama dengan akar dari dalam kurung 10
kali akar 3 kuadrat. Ya. Perhatikan, jadi ini ada 10 akar 3 kuadrat kemudian diakarkan. Ya. Nah, penulisan seperti ini bisa kita rombak seperti di atas. Perhatikan ini. Jadi 10 kali akar 3 kuadrat kemudian dikuadratkan lagi atau dipangkatkan setengah. Nah, pangkat bertingkat seperti ini, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Maka 2 kali setengah kita dapatkan 1. Apapun angkanya, kalau dipangkatkan 1 nilainya sama dengan angka tersebut. Dengan demikian maka nilai resultannya sama dengan 10 akar 3 Newton. Sama. Ya. Dan arahnya, perhatikan ini arahnya ke atas. Oke. Dengan demikian maka pembahasan soal ini sudah selesai. Dan saya ingatkan, jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran pembahasan soal mengenai penjumlahan vektor secara analitis berikutnya. Terima kasih.